bisa melihat Allah itu, zat Allah itu hanya Rasulullah. Di dunia. Gimana dengan ayat Al-An'am, ayat surat Al-An'am ayat 104. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Iya, baik. Di samping ayat itu ada ayat yang lain supaya utuh dulu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sesungguhnya hamba Allah huwas sami'u yaitu mendengar firman Allah al-basiru melihat zat Allah. Mau dicoret ayat ini? Kita bedah ayat yang tadi. Al-An'am. La tudrikuhul absar. Itu Siti Aisyah menyata. Maka di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadisnya sahih dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi hebat, pakar tafsir Al-Quran, lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Waktu Rasulullah wafat umurnya 13 tahun. Saat lahir disodorkan kepada Nabi oleh omnya Nabi, Sayyidina Abbas, wahai Rasulullah, kami punya anak namanya Abdullah. Nabi doain, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman yang bagus kepada ini bayi tentang agama, ajarkan kepada ini bayi tentang tafsir Quran. Ibnu Abbas biar 13 tahun umurnya tapi menyampaikan hadis kepada umat 1660 hadis. Banyak. Dari 1660 hadis Imam Muslim angkat. Su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi ainai ra'si lailatul mi'raj. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya pada waktu Isra Mi'raj? Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma na'am. Ibnu Abbas menjawab, ya, Rasulullah memandang zat Allah di dunia. Lalu Sayyidatuna Aisyah ditanya juga, dan seperti yang dilontarkan oleh bapak kita, ada juga dalam Sahih Muslim. Apakah Rasulullah melihat Allah? Siti Aisyah menjawab, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Seperti apa yang Bapak sampaikan. Apa itulah yudrikul la tudrikul absar? Tidak bisa mengidrak oleh absar. Absar itu mata kepala. Kita orang tidak bisa mengidrak hakikat zat Allah karena kita makhluk. Begitu. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah lah yang bisa mengidrak semua mata-mata. Sebab dia Allah yang memiliki sifat al-basir. Maka Siti Aisyah kala itu menyoroti ayat itu, makhluk kayak kita tidak bisa untuk memandang zat Allah di dunia. Ini Siti Aisyah. Tapi nanti di akhirat kita orang bisa memandang zat Allah sebagaimana Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itu saat itu di akhirat cemerlang memandang zat Allah di surga orang mukmin. Adapun di dunia tidak bisa. Nabi Musa, bukan ayat itu aja, Nabi Musa bilang, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, lihatkan aku, anzur ilaik, agar aku memandang kepadamu. Qala lan tarani. Ini siapa yang hafal nih ayatnya?
Enggak hafal. Ini enggak ada yang hafal Quran ini. Qala lan mana amri? Qala lan tarani walakin indur ilal jabal. Anda tidak bisa memandang aku, tapi pandanglah gunung. Kalau nggak hancur, itu maknanya memandang zat Allah di dunia jaiz secara akli. Tapi bagi kita orang biasa ndak bisa. Secara syar'i, buat Rasulullah satu keistimewaan yang Allah berikan bisa. Begitulah di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar dari Indonesia, yang dalam kitab tafsirnya Mirahul Labid menyoroti ayat ini, kata beliau, awil makna innahu ail abd huwas sami'u li kalami rabbina al-basiru li dhati rabbina. Bahwasanya Nabi memandang mendengar firman Allah dan memandang zat Allah. Dituliskan juga oleh ulama besar Mekah Sayyid Ahmad Al-Marzuki di dalam Aqidah Tauhid, Aqidatul Awam. Terkenal itu akidah karena dapat dari mimpi bertemu dengan Rasulullah dan diajarkan akidah itu. Dituliskan dan disyarahi oleh Sayyid Muhammad, ditulis oleh muridnya Kiai Ihya Ulumuddin di Pujon pondoknya di Malang. Itu ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki, wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Kemudian dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah kudu tertanam bagi muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib percaya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Isra sampai Mi'raj, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai pada waktu Mi'raj Nabi memandang zat Allah. Adapun la tudrikul absar, maknanya absar kita tidak bisa mengidrak hakikat zat Allah. Makanya dibatasi dengan min ghairi kaifin wan khisarin waftarad alai khamsan ba'da khamsina farad. Maka orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tertanam di dalam hatinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya di dunia. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaum Mu'tazilah tidak percaya tentang memandang zat Allah pada pribadi Rasulullah SAW di dunia. Itu yang saya mampu jawab. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.